Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang balerina cantik bernama Abigail yang sedang berlatih di sebuah gedung pertunjukan super mewah. Selain merupakan balerina berbakat, Abigail ini merupakan anak dari Christopher Lazard, seorang bangsawan kaya yang hartanya begitu melimpah hingga tidak akan habis sampai 7 turunan. Di waktu yang sama, komplotan penculik profesional terlihat sudah menargetkan Abigail dan mempersiapkan semuanya dengan sempurna, tinggal menunggu Abigail pulang dan mengeksekusinya. Tiny Dancer is arriving. Sesampainya Abigail di rumah, para penculik sudah siap di posisi masing-masing termasuk eksekutor yang sudah berada di dalam kamar, di mana mereka langsung memulai aksinya tepat ketika Abigail sedang lengah dan tepat setelah berhasil menangkap Abigail, datang anggota keluarganya yang baru pulang entah dari mana. Tak ingin aksinya gagal, para penculik itu pun bergegas membawa Abigail pergi dari sana. Meski sudah berhasil, mereka ingin penculikan ini sangat bersih tanpa melakukan kesalahan sedikit pun. Alih-alih mencari jalan bebas CCTV, mereka malah melewati jalan yang lebih menantang dengan bersembunyi di balik truk kontainer besar untuk menghindarinya. Setelah beberapa jam mengemudi, sampailah mereka di sebuah rumah mewah tua yang berada di tengah hutan. Dia bernama Lambert, otak di balik operasi penculikan Abigail yang sengaja menyuruh para penculiknya membawanya ke rumah ini. Selain jauh dari keramaian, rumah ini memiliki keamanan sangat ketat agar korban tidak bisa melarikan diri. Meet back here in 5. Lambert memberitahu bahwa mereka hanya perlu menjaga Abigail selama 24 jam sampai uang tebusan dibayarkan. Setelah itu, mereka yang baru saja Lambert kumpulkan dari berbagai latar belakang pun bisa pergi sambil menikmati uang bagian masing-masing. Whose kid is she? Wealthy man who's about to be $50 million. Lambert juga menambahkan jika selama berada di hutan ini, mereka tidak diperbolehkan memberitahu nama ataupun menceritakan latar belakang masing-masing. Hal itu bertujuan agar jika salah satunya tertangkap, mereka tidak bisa membawa yang lainnya. Bahkan semua HP juga disita oleh Lambert untuk meminimalisir pelacakan polisi. How come we can't use our real name? Sebelum pergi, Lambert memberi mereka nama panggilan untuk memudahkan dalam komunikasi. Ada Frank, si pria berkacamata, Dean, pria berkepala plontos, Sammy, si wanita berambut pirang, Peter, si pria berotot, Joey, wanita berambut hitam, dan yang terakhir, Rachel, si pria berkulit hitam yang cukup berwibawa. Ketika sedang bersantai, semua orang terus menerka-nerka siapa orang tua Abigail hingga Lambert meminta uang tebusan yang begitu banyak. Apakah pebisnis properti, bos kilang minyak, pemilik tambak emas, atau mas buah paling manis? Entahlah, coba tebak. America's Dad? Tom Hanks? I'm like an expert at reading people. Oh, really? Tak hanya itu, mereka juga sangat penasaran dengan latar belakang masing-masing, terutama Dean yang terus menebak semua orang dari cara pandangnya saja. Namun hal itu langsung dibantah oleh Joey yang mengatakan jika tebakan Dean semuanya salah. Wow. You literally got nothing right. Menerima tantangan dari Frank, Joey mengatakan jika melihat dari kecerdasan, outfit yang dipakai, bahkan dari caranya berjalan, Frank adalah seorang detektif yang sudah lama bertugas di wilayah ini. Not a street cop, so I'm gonna say detective. Karena tebakan Joey terbukti tepat, semua orang pun dibuat kagum dan bergantian meminta dirinya untuk menebak mereka juga. Sehingga dari situ mereka mulai mengetahui gambaran singkat tentang kepribadian satu sama lain. And you are a junkie. Candy affectation. I'm gonna go check on the girl. Tak ingin Frank menebak siapa dirinya, Joey langsung pergi ke kamar Abigail dengan niatan akan memeriksa keadaannya saat ini. Sehingga ia yang melihat anak kecil diperlakukan layaknya seorang tawanan pun berbaik hati membuka penutup matanya dan memindahkan tangannya yang diborgol ke bagian depan. What's going on? We're keeping you here until your father gives us some money. Melihat Abigail ketakutan, Joey berusaha menenangkannya dengan berjanji selama ia menjaga sikap dan mengikuti perintah, maka Joey akan menjaganya tetap aman.
Merasa tenang, Abigail terlihat semakin nyaman karena Joey memperlakukan seorang anak kecil sangatlah lembut. Bahkan setelah mendengar jika Joey memiliki anak yang hampir seusia dengannya dan memiliki kebiasaan layaknya anak kecil, Abigail terlihat sedih karena tak pernah tahu bagaimana rasanya menjadi seorang anak. Just normal kid stuff. I don't really know about kid stuff. Tak ingin pembicaraan semakin jauh, Joey memutuskan untuk keluar dari kamar dan membiarkan Abigail sendirian. Namun Joey begitu terkejut ketika Abigail memanggilnya dan mengatakan hal seperti ini. I'm sorry about what's gonna happen to you. Setelah keluar dari dalam kamar, Joey menceritakan kepada Frank jika di dalam ia sempat mengobrol dengan Abigail dan menyimpulkan jika orang tuanya merupakan sosok yang kejam, sehingga Frank yang penasaran pun ingin memastikannya sendiri dengan menemui Abigail tanpa sepengetahuan Joey. Look away! Don't fucking look at me! Who is your father? My father, Christophe Lazar. Mengetahui jika ayah Abigail adalah seorang bos kriminal paling ditakuti seantero Amerika bernama Christophe Lazar, Frank langsung mengemasi barangnya dan berniat untuk pergi saat itu juga. Bukan tanpa alasan, Frank sadar jika Lazar mengetahui siapa saja orang yang telah menculik sang anak, maka tamatlah sudah riwayat mereka semua. This isn't the time for sarcasm, okay? Berusaha tenang, Joey menyarankan jika memang benar ayah Abigail adalah Christophe Lazar, lebih baik segera pergi mumpung belum ada yang tahu wajah mereka semua. Namun Frank langsung membantah dengan mengatakan jika Abigail baru saja melihat wajahnya. Being a ballerina, memorizing my fucking face. Hal itu membuat semua orang cukup terkejut karena seharusnya orang yang diperbolehkan masuk hanyalah Joey seorang, sehingga menurut pendapat Peter, mau tidak mau mereka harus menghabisi Abigail karena akan sangat berbahaya jika sampai ke telinga ayahnya. You had to do your little magic trick, didn't you? If we just leave her here and we don't get none of that money. Setelah mengingat menimbang semua resiko yang akan didapat, Frank pun memutuskan untuk tetap menunggu sampai uang tebusan dibayarkan, sehingga mereka tetap berada di dalam rumah sambil tepat waspada dari ancaman yang mungkin saja akan datang. Everyone stay alert. So we set a perimeter and we hold it. Untuk memastikan agar tidak ada orang lain yang datang ke rumah ini, Frank membagi tugas kepada setiap orang termasuk Joey yang ditugaskan untuk mencari jalan masuk ataupun jalan keluar dan memastikan tidak ada orang yang melewatinya. Sementara itu, Sammy yang sudah bisa bersantai pun memutuskan untuk menyalakan TV dan menonton film kartun kesukaannya di kamar. Namun ketika sedang anteng-antengnya menonton film, tiba-tiba... It's Dean. Ya, mengetahui jika itu adalah Dean, Sammy tentu sangat marah dan langsung mengusirnya dari kamar saat itu juga. Baru saja keluar dari kamar Sammy, Dean langsung menggambar di wajah Peter yang sedang tertidur pulas di kursi. Kemudian tak sengaja melihat sebuah lukisan di dinding yang memperlihatkan Abigail bersama dengan seorang pria berbaju serba hitam. Meski sedikit terkejut, Dean tidak terlalu menghiraukannya dan pergi ke dapur untuk mencari sesuatu yang bisa dimakan. Namun Dean sangat keheranan setelah melihat pintu tiba-tiba terbuka dengan sendirinya, sehingga ia langsung memeriksanya dan... What the fuck? Help me! Mendengar suara teriakan Dean dari arah dapur, Sammy segera pergi untuk memastikan keadaannya. Namun karena ia tak menemukan seorang pun berada di sana, Sammy memutuskan untuk kembali ke kamarnya. Tapi tiba-tiba... teriakan Sammy membuat Peter terbangun dan sangat terkejut melihat Dean sudah tak berkepala dengan gambar pistol di wajahnya. Peter pun langsung memanggil semua orang agar melihat apa yang saat ini telah terjadi. Okay. Dari kondisi Dean yang terlihat dicabik-cabik oleh binatang buas, Frank dan Joey malah teringat dengan sebuah cerita tentang pembunuh bayaran Lazar bernama Valdez yang dengan sadisnya menghabisi 3 orang anggota FBI di apartemen lantai 23 tanpa meninggalkan jejak meski sudah dikepung oleh polisi. Bullshit. That's not the first time I heard that story. We better check on the girl. Berusaha untuk tidak berpikir aneh-aneh, Frank CS langsung pergi memeriksa keadaan Abigail ke kamarnya. Namun karena terus kepikiran, mereka malah berasumsi lain terkait keterlibatan Valdez, bahkan mengira jika Valdez adalah salah satu di antara mereka. Hello?
Setelah mengetahui jika Abigail masih ada di kamar dengan keadaan baik-baik saja, Frank Chase cukup heran dengan situasi yang terjadi saat ini, sehingga Rickles yang sudah cukup ketakutan pun memutuskan untuk pergi dari sini. Tetapi dengan fakta jika Frank Chase sudah dijebak dan tak bisa keluar dari rumah, Rickles langsung berlari ke kamar dan melihat senjata-senjatanya sudah tidak ada. Sementara Joy segera pergi menemui Abigail untuk menanyakan apakah ada orang lain yang sudah menemuinya. No. Can you pinky promise me that you're not keeping a secret? Sambil menangis, Abigail malah mengatakan jika Frank atau orang yang ia panggil si pria berkacamata mengancam dan akan melukainya jika berani mengatakan bahwa Frank sebenarnya adalah anak buah ayahnya bernama Valdez. I'm not gonna let him hurt you. He said he works for my father. He said his name was Valdez. Tak lama, Rickles memanggil Joy untuk memberitahu jika semua senjatanya sudah dicuri, sehingga Joy yang mendengar hal itu pun langsung mengatakan jika kemungkinan Frank adalah Valdez atau orang yang baru saja menghabisi Dean dengan sadis. We can take him. We can take him. Tak begitu percaya dengan hal itu, Rickles lebih memilih untuk mengajak Joy bekerja sama mencari jalan keluar. Namun ketika mereka berdua berpencar, tiba-tiba saja Rickles terdiam dan tak bergerak sedikit pun, sehingga Joy segera memeriksanya dan ternyata ya, alangkah terkejutnya Joy melihat Rickles sudah tak bernyawa dengan luka parah seperti yang terjadi pada Dean, sehingga ia yang sudah curiga kepada Frank pun langsung menemuinya dan terus menuduh Frank adalah dalang di balik pembunuhan ini. Well, I hate to say it, but I think we're gonna have to get rough with her. Lebih percaya pada Frank, Peter pun langsung pergi menemui Abigail untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Namun Joy yang sangat percaya pada Abigail pun tentu langsung menghentikan Peter saat itu juga. Put it down. I'd really prefer not to have to fucking shoot you. Di tengah keributan yang terjadi di dalam kamar, Sammy malah melihat Abigail dengan sangat mudah membuka borgol di tangannya dan entah apa yang sedang terjadi sebenarnya, Abigail kembali bangun setelah Frank berhasil menembaknya hingga tewas. Bahkan bekas peluru yang menembus tepat di kepalanya seketika hilang, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Dengan fakta jika Abigail adalah seorang vampir yang sangat buas, Frank Chase tentu sangat terkejut karena selama ini mereka telah menculik dan mengurung vampir di dalam kamar. Tak percaya dengan apa yang terjadi, mereka langsung mencari cara untuk bisa segera keluar dari rumah ini sebelum satu persatu dari mereka berakhir tragis. What do we know about vampires? They can turn into bats and stuff like that? Karena Frank Chase tidak bisa keluar dari dalam rumah, mereka mulai memikirkan cara agar bisa menghentikan Abigail jika nanti memangsa mereka, di mana Frank langsung menyuruh Peter untuk mencari persenjataan atau benda tajam yang bisa digunakan. Tak hanya itu, ia yang mendengar jika seorang vampir sangat takut terhadap bawang merah pun langsung menyuruh Sammy untuk segera mengambilnya dari dapur. No, debate is over. Decision made, okay? I got him! Sammy, those are fucking onions. Meski Sammy salah mengambil bawang, Frank pun tetap berniat menghabisi vampir itu hanya dengan perkakas tajam yang dibawa oleh Peter. Masih tidak tega untuk melukai Abigail, Joy justru memutuskan untuk tidak ikut dengan Frank CS dan memilih untuk tetap berdiam diri di atas sofa. Let's fucking go. Sementara Frank CS masih sangat terkejut dan kebingungan saat melihat Abigail sudah tidak ada di kamarnya. Mereka justru malah mendengar suara musik dari lantai atas yang ketika mereka memeriksanya, terlihat Abigail sedang melakukan tarian balet dengan mayat Dean yang sudah tidak berkepala. Meski sudah berusaha menyerang Abigail dengan segala cara, Frank Chase harus dibuat mundur kembali karena Abigail ternyata sangat overpower, sehingga Joy yang melihat hal itu pun langsung menunjukkan suntikannya yang tersisa untuk membuat Abigail pingsan. You sit here and bleed? Or you trust me? Sammy? Setuju dengan siasat Joy, mereka pun langsung berpencar agar cepat menemukan keberadaan Abigail. Mereka menggunakan alat komunikasi agar jika salah satu dari mereka menemukannya, Joy yang memegang suntikan tersebut pun bisa dengan cepat berlari menemui mereka. Di tengah pencarian, Sammy tak sengaja menemukan sebuah ruangan aneh yang berisi peti mati kosong, yang ketika Sammy hendak akan melanjutkan pencarian, tiba-tiba
Ya, akibat kelelawar yang begitu banyak berterbangan, Sammy malah tak sengaja tercebur ke dalam kolam penuh dengan mayat sehingga Joey CS yang mendengarnya pun segera pergi menuju lokasi Sammy. Namun berbeda dengan Peter yang malah dikejar oleh Abigail sehingga tak sengaja membuat Peter terjatuh dari lantai 2. Frank dan semua orang sangat terkejut ketika melihat Abigail dengan mudah menjatuhkan Frank dan mencekiknya, sehingga Joey langsung memanfaatkan momen tersebut untuk menusuk jarum suntikannya kepada Abigail. Tetapi karena usaha Joey gagal, Sammy pun berinisiatif untuk membantu Frank menarik Abigail agar melepaskan tangannya dari leher Frank. Namun tak disangka, Abigail malah menggigit tangan Sammy dan kembali pada Frank dan alhasil, setelah perjuangan yang cukup membagongkan, Abigail akhirnya bisa dilumpuhkan dengan menggunakan obat bius yang disuntikan kepadanya. Namun, masih ada satu hal yang membuat mereka khawatir, yaitu kondisi Sammy yang baru saja dijijik oleh Abigail. What's gonna happen to me? I don't know. Dan disinilah Abigail sekarang sengaja dikurung di dalam sel tahanan agar Abigail tidak bisa memangsa semua orang lagi. Joey yang saat itu sedang berjaga di depan sel pun kembali melihat Abigail bersandiwara sebagai anak kecil tersakiti yang berharap jika Joey bisa tertipu dengan hal itu. Really good at pretending to be a little girl. I've had a few centuries of experience. Tak bisa ditipu lagi, Joey dan semua orang yang berada di sana mencoba menanyakan beberapa pertanyaan termasuk bagaimana cara keluar dari dalam rumah ini. Tak memberitahu apapun tentang hal tersebut, Abigail malah memberitahu jika sebenarnya ini semua adalah rencananya yang sudah ia susun dengan rapi bersama Lambert. Was never any money. I planned all of this. Lambert works for me. Tak hanya itu, Abigail juga ternyata dari awal sudah mengetahui latar belakang mereka semua. Terbukti dengan saat ini ia membongkar data pribadi mereka satu persatu dengan sangat rinci dan akurat. Jesse. Muak dengan semua ocehan Abigail, Joey langsung memotong pembicaraannya dan langsung menanyakan alasan Abigail memilih mereka untuk menjadi bangsanya, di mana mereka ternyata sengaja dipermainkan terlebih dahulu sebelum Abigail nanti memakannya. Who's inside a cage right now? If you let me out, I'll let two of you live. Tanpa diduga, Abigail memberikan sebuah tawaran menarik, yaitu bagi siapapun yang membebaskannya dari dalam sel ini, maka Abigail akan dengan senang hati membiarkannya hidup. Sehingga Peter yang mendengar hal itu pun cukup tertarik dengan tawaran tersebut sehingga So go on, Peter. ya, Joey terpaksa harus menembak perut bagian samping Peter untuk bisa menghentikannya. Tak membuat Peter cedera parah, Joey kemudian mengajak mereka untuk segera mencari jalan keluar, sementara satu orang harus menjaga Abigail agar tidak keluar dari dalam sel. I got this. Karena Sammy ingin ikut bersama Joey dan tidak mau dekat-dekat dengan Abigail, Frank pun terpaksa harus menjaganya dan harus mendengar ocehan Abigail yang terus meminta untuk dibebaskan. Yang ketika Frank mendengar jika Abigail berjanji akan mengatakan jalan keluar dari rumah ini, Frank cukup tertarik dan akan membebaskan Abigail setelah mengetahui cara keluar dari rumah ini. There's a secret door in the library. Tak sebodoh yang Abigail kira, Frank ternyata tidak mau mengambil resiko meskipun Abigail sudah memberitahunya jalan keluar, tapi tiba-tiba What's so fucking funny? dan ya, ternyata selama ini Abigail hanya berpura-pura tak bisa keluar. Mendengar suara keributan, Joey langsung berlari dan melihat Frank sedang dalam bahaya, sehingga ia langsung menghancurkan dinding agar cahaya matahari bisa masuk dan berhasil membuat Abigail terluka parah. Joey dan Frank segera pergi meninggalkan ruangan tersebut. Mereka pergi ke ruangan tamu yang bisa masuk cahaya matahari untuk berlindung dari kejaran Abigail yang terlihat bisa beregenerasi dengan cepat. Tak seperti yang lain, Frank malah sibuk mencari jalan rahasia yang baru saja Abigail katakan. Namun, lagi, Frank kembali bisa dibodoh-bodohi oleh Abigail.
Hampir saja menyerah karena mereka tidak menemukan jalan keluar, Sammy memilih ide untuk memutus aliran listrik agar sistem keamanan rumah ini bisa terbuka. Mengerti dengan maksud Sammy, Peter dan Joy pun ikut pergi menelusuri setiap ruangan untuk mencari sumber utama listrik rumah ini. Oh, yeah. Di tengah pencarian, Peter yang melihat Sammy sudah hampir saja menyerah pun berusaha menguatkannya agar tidak putus asa. Namun ketika Peter lengah, luka gigitan di tangannya mulai bereaksi dan membuat tubuhnya bisa diambil alih oleh Abigail sehingga sepenuhnya diambil alih dan dikendalikan dari jauh oleh Abigail. Sammy berusaha berpura-pura agar Joy dan Frank tidak curiga. Namun dilihat dari cara bicara dan cara berjalannya saja, Joy dan Frank langsung tahu jika itu bukanlah Sammy, melainkan adalah Abigail. Tak lama, Joy dan Frank melihat rak buku tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Penasaran, mereka lantas memeriksanya dan melihat Lambert sedang berada di ruangan kendali. Sehingga Frank yang sangat kesal dengan Lambert pun berniat akan menyerangnya, tetapi I wasn't talking to you. ya, ternyata Lambert juga adalah seorang vampir dan tujuannya membawa mereka ke sini adalah untuk membantunya mengalahkan Abigail. Bukan tanpa alasan, Lambert sangat benci terhadap Abigail karena sudah membuatnya menjadi seorang vampir dan mengancam keluarganya agar Lambert mau menjadi anak buahnya. I'm not gonna become a fucking puppet like Sammy. Fuck no. No. You'd be just like me. Lambert berencana mengubah Frank menjadi vampir agar bisa mengalahkan Abigail yang sangat kuat. Kemudian setelah itu ia akan menghabisi Lazard atau ayah Abigail yang kebetulan Frank juga memiliki dendam kepadanya. Fuck it. Tanpa diluga sebelumnya, Frank malah mengiyakan tawaran si Lambert ini sehingga tanpa basa-basi lagi, Lambert langsung menggigit leher Frank dan meminumkan darahnya dan Drink. Yeah. setelah Frank menjadi seorang vampir, Lambert kemudian menyuruhnya untuk memangsa Joy, tetapi Meet your first victim. ya, Frank malah menghabisi Lambert dengan sekali tusuk saja, sehingga Joy yang melihat hal itu pun sangat ketakutan. Ditambah lagi Abigail sudah datang dan kemudian menyerang mereka saat itu juga. Melihat Frank menggigit Abigail, Joy yang sangat ketakutan pun langsung menonaktifkan sistem keamanan rumah dan berusaha segera keluar dari ruangan tersebut. Namun pintu keluar sangat sulit dibuka dan malah terkejar oleh Frank sehingga berusaha melawan Joy malah membuat Frank sangat marah, kemudian melemparnya dari lantai atas, tetapi dengan alasan membutuhkan bantuan Joy untuk melawan Frank, Abigail dengan cepat menyelamatkannya dan menjanjikan sebuah kebebasan. Sehingga setelah Joy mengiyakan tawaran tersebut, Abigail dan Joy pun bekerja sama dan langsung menyerang Frank saat itu juga. Karena Frank terlalu kuat, Joy dan Abigail tak bisa menghabisinya, bahkan malah mereka berdualah yang berhasil digigit. Sehingga Frank yang merupakan vampir magang pun lupa jika ritualnya menjadikan Joy vampir baru belum selesai. Sehingga Joy memanfaatkan hal tersebut dengan berpura-pura menuruti perintahnya dan ya, setelah perjuangan yang begitu berat, Joy dan Abigail akhirnya berhasil menghabisi Frank. Sesuai dengan janjinya, Abigail pun membiarkan Joy pergi, tetapi tanpa diduga, Lazard atau ayah Abigail baru saja sampai dan berniat akan menghisap darah Joy yang masih segar. Namun karena Abigail langsung memasang badan untuk menghentikannya, Lazard pun akhirnya luluh dan membiarkan Joy pergi dari rumah ini dengan selamat. Tamat, endingnya sangat membagongkan.